Hatta Panukkoli, Quo Vadis Hatta Batak. Sastra bukan bidang keahlian saya, tetapi ketika diminta memberi sambutan untuk buku Mandera Namet ini, saya tidak bisa menolak. Buku ini terlalu menggelitik kenangan, romantika, dan kebanggaan saya sebagai orang Batak. Dan setelah menyimak buku ini, seketika benak saya tertaut pada dua hal, Hatta Batak, bahasa Batak, dan heroisme anak Batak. Mengapa? Karena buku ini adalah buku sastra modern Hatta Batak yang bertutur tentang heroisme orang-orang Batak. Nah, ketika bicara Iwal Hatta Batak, mau tidak mau muncul selari pertanyaan, akankah kita biarkan Hatta Batak punah karena ditinggalkan oleh penuturnya? Pertanyaan tersebut menjadi relevan setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2011 lalu menyatakan bahwa pada akhir abad ke-21 akan ada 90% bahasa daerah yang terancam punah. Dari 746 bahasa daerah yang masih eksis saat ini, mungkin akan tersisa sekitar 75 bahasa daerah saja. Kini sudah 10 bahasa daerah di Indonesia yang punah. Lantas, Quo Vadis Hatta Batak? Kita berharap Hatta Batak tidak termasuk bahasa yang terancam punah. Namun faktanya, kian banyak anak muda Batak yang jarang bertutur dalam bahasa ibunya. Boleh jadi, ini konsekuensi dari modernisasi yang mendorong derap urbanisasi, pernikahan antar etnis, industrialisasi, dan terciptanya masyarakat heterogen. Hatta Batak juga semakin terpinggirkan oleh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang bersifat English heavy. Apalagi, pendidikan dan transformasi ilmu pengetahuan nyaris tak ada yang diantarkan dalam bahasa daerah. Pendidikan bahasa lokal kerap dimarginalkan, dianggap hanya pelengkap kurikulum, dan tidak begitu menentukan dalam mengindikasi keberhasilan pendidikan. Di Sumatera Utara sekalipun, lebih banyak anak-anak yang terbiasa atau dibiasakan berbahasa Indonesia. Toh, jika nanti mereka merantau seperti biasa dilakukan anak muda Batak, bahasa Indonesia lebih diperlukan, bukan Hatta Batak. Dalam perkembangan selanjutnya, pergaulan, telekomunikasi, dan media seolah mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bagian dari gaya hidup. Maka bagi sebagian anak muda Batak, Hatta Batak dianggap kampungan, tak perlu, tak diperlukan, tak menarik, dan bahkan anakronis, tak sesuai perkembangan zaman. Anak-anak kampung pun sudah berbahasa Indonesia dengan gaya bertutur yang khas. Situasi ini sangat ironis. Saya bergembira ketika bahasa Indonesia benar-benar sudah menjadi bahasa persatuan. Namun perkembangan bahasa Indonesia, khususnya seharusnya tidak membuat bahasa daerah, khususnya Hatta Batak punah dibuatnya. Saya kira upaya mempertahankan bahasa Batak adalah tanggung jawab kita semua, seluruh orang Indonesia, bahkan seluruh warga dunia. UNESCO sudah menetapkan setiap tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Namun tetap saja, kita yang berasal dari etnis Batak punya tanggung jawab lebih untuk menjaga warisan dan budaya leluhur sampai akhir zaman. Sudah saatnya semua pemangku kepentingan adat Batak memikirkan bahwa nyaris tak ada institusi resmi yang berasa perlu mengawal harta Batak kecuali lembaga adat dan gereja etnik Batak. Etnis Batak mungkin tidak memiliki lembaga tertentu yang menyediakan anggaran memadai untuk menjaga warisan budayanya seperti keraton di Jogja atau Solo, tapi itu tak seharusnya menjadi halangan. Masih banyak bentuk kreativitas untuk mengawal harta Batak. Yang pasti, cara terbaik adalah dengan membiasakan penggunaannya. Saya berharap pemerintah daerah dan kampus di Sumatera Utara bisa mengatur pengembangan harta Batak, misalnya dengan menggunakan harta Batak sebagai bahasa komunikasi lisan secara harian seperti yang dilakukan di Pulau Jawa. Saya juga merasa pendekatan budaya populer untuk mengembangkan harta Batak akan cukup efektif. Itu sebabnya penerbitan buku sastra modern Hatta Batak berjudul berupa novel heroik Mandera Namet karya SPT ini terasa sangat melegakan. Ini kiprah berikut SPT setelah sebelumnya menerbitkan buku pertama dalam sejarah sastra Batak Toba berjudul Mangokal Holi berupa kumpulan toksa-toksa.
SPT sudah berkiprah di ranah sastra sejak tahun 70-an dan ia sangat konsisten. Novel Mandera Namet Met sejatinya juga memberikan sebuah pertanyaan yang terkait dengan heroisme anak Batak. Hal kedua setelah soal harta Batak yang terbersit dalam benak saya seperti yang ditulis di bagian awal pengantar. Tahukah anak muda bahwa di tanah asalnya pernah ada pergolakan melawan penjajah? Mandera Namet Met berhubungan dengan jargon jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sungguh dalam sejarahnya, anak-anak Batak memiliki tradisi heroik. Dalam novel ini, SPT menampilkan karakter si Jermi, satria sejati, pejuang tanpa pamrih yang berani dan banyak akal. Si Jermi menunjukkan bahwa anak muda Batak mampu mereguk spiritualitas yang jernih dari sumber rohaninya untuk membentuk persaudaraan dan harmoni, sekaligus berani menegakkan kebenaran serta melawan kesewenang-wenangan. Jermi membuktikan etos, karakter, dan harta Batak tidak inferior di hadapan budaya lain. Jermi meneladankan kepahlawanan, heroisme tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi juga dalam bentuk moral dan spiritualitas. Jiwa satria si Jermi kemudian ditularkan kepada tokoh lain si Jack. Transformasi kepahlawanan lewat persahabatan dan jiwa persaudaraan, senasib sepenanggungan justru merupakan ciri khas kesejatian orang Batak. Ketika si Jack menua, ia benar-benar menjadi manusia sejati. Bahkan kepada cucunya pun tidak terbersit kesan bahwa si Jack yang opung itu membanggakan diri sendiri. Tak ada rasa sombong atau sila oleh prestasi di masa lalu. Si Jack mengakui si Jermi lah sumber inspirasinya. Kepada cucunya, Opung Jack menceritakan kekaguman, kebanggaan dan rasa syukur karena pernah memiliki sahabat bernama si Jermi. Si Jack memberi kita teladan tentang bagaimana memelihara sportivitas, fairness, dan si rasa sepentanggungan di dalam bingkai semangat tolong-menolong. Ia tidak memanipulasi secara, tidak merasa hebat sendiri, dan senantiasa bersikap rendah hati. Nilai lain dari novel ini adalah syaratnya nuansa tradisi luhur yang menjadi setting cerita. SPT berhasil memberi pesan bahwa tradisi-tradisi Batak masa lalu penting untuk direvitalisasi, termasuk marsi hadap ari atau tradisi saling menolong di sawah yang mirip tradisi Mapalus di Minahasa. Pada akhirnya saya mengucapkan selamat kepada SPT yang telah berhasil menerbitkan karya yang amat memikat dan bermanfaat ini. Semoga karya ini bisa menyembuhkan kita dari luka modernisasi dan globalisasi, mengingatkan kita bahwa masih banyak warisan leluhur termasuk harta Batak yang perlu dilestarikan, serta memberi semangat untuk menjaga tradisi kepahlawanan para leluhur di masa silam. Kita berharap penerbitan buku ini akan diteruskan oleh karya-karya lain demi memastikan bahwa harta Batak dan tradisi Batak akan terus bertahan hingga akhir masa. Terima kasih yang tak terhingga kepada SPT dan pihak penerbit atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk turut mengantarkan karya yang luar biasa ini ke hadapan pembaca. Akhir kata, selamat membaca dan mengambil pelajaran berharga dari kisah Mandera Namet Met ini. Horas Jalagabe, Jakarta, Maret 2012, Komjen Pol Pun Dr. Randus Posma L. Tobing.